Maka disinilah kita mengerti, Kang Santri, baginda Rasul dan umatnya diberi keagungan khusus dari Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yaitu di antara keutamaan khususnya, para nabi tidak akan ada yang masuki surga sebelum baginda Rasul memasukinya. Umat-umat nabi terdahulu tidak memasuki surga kecuali sebelum umat baginda Rasul memasukinya. Karena dari keagungan yang Allah berikan kepada baginda Rasul dan punten keagungan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah punten Kang Santri sekarang, punten kita menghadapi satu ujian dari Allah. Sebenarnya ujian ini bisa kita lalui dengan kita bersabar, kita bisa dengan berikhtiar. Insyaallah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang dimaksud bersama orang-orang yang bersabar, Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Akan tetapi punten Kang Santri, terkadang dengan sikap dengan cara yang salah, maka keutamaan kita yang telah Allah berikan kepada kita semua akan tersia-sia. Contoh, kita diberi keutamaan untuk sholat berjamaah, kita diberi keutamaan untuk beribadah, untuk mengaji satu tindak, satu gerakan tindaknya dihitung 100 kebaikan. Sewaktu di bulan Ramadan, siapa yang mengaji di bulan Ramadan, maka Allah akan jaminannya tidak lain adalah surga Allah. Tapi sewaktu dalam keadaan seperti ini, punten betul, karena emang sikap ini punten Kang Santri, karena mengikuti peraturan dunia. Dan kita tahu dunia dikepalai dari Yahudi dan Nasara, Kang Santri. Kalau pemerintah kita tidak ikut peraturan WHO, mungkin kena sanksi. Tapi sewaktu kita ikut, maka WHO kebanyakan ghairul muslim, maka tidak memperhatikan tentang makna keagungan Ramadan, tidak memperhatikan keagungan sholat tarawih dan yang lainnya, hingga dilarang sewaktu berjamaah atau dilaksanakan di masjid. Ini yang menjadikan keprihatinan kita bersama, Kang Santri. Semoga kita sama-sama berdoa, semoga Allah telah mencabut musibah ini, penyakit ini sebelum bulan Ramadan. Supaya apa, Kang Santri? Kita semua tenang ngaji, supaya kita tenang berjamaah, supaya kita tenang sholat tarawih. Sebab bulan Ramadan bulan syiar agama Allah. Di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang dikhususkan buat umat baginda Rasul sallallahu alaihi. Ini Kang Santri ini. Maka punten apabila kita, masya Allah punten Kang Santri, apabila kita menyikapi salah, maka kita yang menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi, keutamaan menjadi umat baginda Rasul banyak yang tercabut. Karena apa? Pada umat baginda Rasul ada fahala-fahala yang ad'afa mudha'afa yang tidak diterima oleh umat-umat yang dulu, Kang Santri ini. Maka kita meminta semoga Kang Santri, kita semua dijauhkan, negara kita dijauhkan. Untuk apa? Tentremnya kita ibadah, untuk bisa kita ibadah, untuk mendapatkan keagungan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Di antara wahyu yang baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli terima dari Allah Subhanahu wa taala, uhiya ilaihi ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Ini punten Kang Santri. Ini sebutnya bukan perintah atau lafadznya perintah, tapi maknanya tahdid. Bukan untuk mengerjakan, tapi memberikan ketakutan. Ada tahdid. Ini memberikan fa'mal masyita, ini tahdid, artinya silakan. Kalau tidak nurut, silakan, terserah saja apa yang kamu mau. Benar. Ini lafaznya seakan-akan membolehkan, mempersilakan, tapi maknanya satu ancaman, Kang Santri. Ini yang Allah, ini antara wahyu khusus yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi, yang baginda Rasul sampaikan kepada umatnya. Punten, yang dicatat dalam kitab adalah wahyu-wahyu khusus yang baginda Rasul sampaikan kepada umatnya. Kenapa? Tidak mungkin kalau tidak menyampaikan, tahu dari siapa. Yang ini wahyunya wahyu khusus, Kang Santri. Jadi ini wahyu khusus yang berupa syariat yang baginda Rasul sampaikan kepada umatnya. Di antara wahyu khusus yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi adalah ish ma syi'ta, hiduplah sekepenakmu, hiduplah sekeinginanmu, sekehendakmu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu nantinya akan mati. Silakan saja, terserah pengen seperti apa, tapi semuanya akan mati. Maka punten Kang Santri, kita takut corona mati, kita tidak takut corona mati, Kang Santri. Tapi kalau kita matinya takut corona, takutnya su'ul khotimah. Kalau kita matinya takut kepada Allah, jaminannya husnul khotimah. Yang takut corona mati, yang tidak takut corona mati. Tapi sewaktu kita takutnya kepada corona, yang corona pada Quran menerangkan fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut mereka atau jangan takutkan penyakit, tapi takutlah kepadaku apabila kamu orang mukmin. Ini dalam surat Ali Imran tegas sekali. Jangan takut kepada mereka atau jangan takut kepada penyakit, takutlah kepadaku apabila kamu orang mukmin. Dan maqadiri ilah qad jarat, ketentuan Allah telah berjalan. Yang takut corona mati, yang tidak takut corona mati. Yang takut corona matinya ditakutkan su'ul khotimah. Karena apa? Keyakinannya, ketakutannya tidak kepada Allah. Pada Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang tidak takut corona mati. Cuman matilah yang tidak takut corona karena berpandang kepada Allah, takutnya kepada Allah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, Kang Santri. Karena manusia ini Allah mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyitun, terserah kita monggo pengen hidup cara seperti apa. Dan punten Kang Santri, qad sabaqat maqadiru ilah, telah dulu ketentuan Allah. Sebab ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ketentuan telah dulu sebelum adanya penyakit ini, telah dulu sebelum kita diciptakan, telah dulu. Sewaktu ketentuannya telah dulu adanya penyakit seperti kita takut, Masya Allah, gelisah kita hidup, khawatir sekali kita hidup, tidak tenang kita hidup. Dan sewaktu adanya penyakit seperti ini, kita takutkan adalah dan yang memberikan penyakit, kita tidak gelisah, tidak takut dengan penyakit ini, tinggal waspada, hati-hati, karena semuanya dari Allah. Maka apapun Kang Santri, maka yang jadi masalah kita
tidak, penyakitnya belum tentu menyentuh kita atau tidak, naudzubillah min dzalik, semoga dijauhkan. Akan tetapi ketakutannya, nggak enaknya sudah sampai dulu kepada kita. Makanya Allah mengatakan isma syita fa innaka mayitun, silakan hidup sesuka kamu, cara berpandang terserah kamu, pengen cara berpikir terserah kamu, mencikapi terserah kamu, silakan monggo. Tapi ingat semuanya mati, ingat semuanya mati. Dan setelah mati akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang harus kita pikirkan, ini Kang Santri.